Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Paralel akan melakukan presentasi dengan judul Persamaan Dasar Akuntansi untuk memenuhi tugas akuntansi dasar yang dipimpin oleh Dr. Wawan Setyonugroho, Magister Sains Akuntan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Tim presentasi kami beranggotakan saya sendiri, Farhanizky Jazuli, NPM 2201010032, dan Rahmawan Najib dengan NPM 2201010118. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai persamaan akuntansi, transaksi bisnis, dan laporan keuangan. Yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum kita membahas mengenai persamaan, kita akan membahas pokok-pokok perusahaan, yaitu sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang disebut dengan aset atau aktiva. Selanjutnya, aset perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu kas, tanah, gedung, dan peralatan. Kas menggambarkan uang tunai kepemilikan perusahaan, sedangkan tanah atau aktiva tetap terwujud dalam kondisi siap pakai atau disempurnakan. Gedung, bangunan perusahaan yang dimaksud untuk menjalankan roda bisnis operasi perusahaan. Yang terakhir, peralatan, barang, ataupun berbagai tempat yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Hak atas aset dibagi menjadi 2, yaitu hak kreditor dan hak pemilik kreditor. Hak kreditor sendiri mencerminkan utang perusahaan yang disebut dengan liabilitas. Hak pemilik kreditor disebut ekuitas pemilik atau owner equity. Keduanya dihubungkan membentuk persamaan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset itu harta, liabilitas itu kewajiban atau hutang, ekuitas itu modal. Nah, aset yang kita punya ternyata itu berpengaruh besar terhadap utang dan modal yang kita punya. Aset diperoleh dengan cara utang atau dengan uang kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa melihat persamaan tersebut bahwa liabilitas itu dituliskan sebagai ekuitas pemilik itu karena kreditor memiliki hak pertama atas aset. Nah, selanjutnya itu ada contoh dua nilai yang diketahui dalam persamaan akuntansi akan menghasilkan 3, di mana kita bisa melihat dari contoh berikut bahwa aset yang dimiliki perusahaan sebesar 200 juta dan liabilitas 50 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 150 juta. Nah, mungkin di slide sebelumnya kita tahu bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ternyata kita bisa mengakumulasikan menjadi liabilitas yang berada di sisi kanan, dipindah di sisi kiri, itu aset mengurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Dari contoh di atas dapat kita masukkan aset yang dimiliki perusahaan sebesar 200 juta akan dikurangi liabilitas 50 juta yang menghasilkan ekuitas pemilik 150 juta. Selanjutnya, kita akan membahas transaksi bisnis meliputi pengertian, tujuan, dan contoh. Dalam poin kedua ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah kegiatan atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan atau ekuitas secara langsung mengubah operasionalnya. Yang pertama adalah jenis transaksi A. Di situ ditunjukkan nominal 25 juta, pengaruhnya adalah meningkatkan jumlah aset dan ekuitas pemilik. Yang kedua, jenis transaksi B. Di situ ditunjukkan nominal 20 juta dengan pembelian tanah mengubah susunan aset tetapi tidak mengubah jumlah total aset. Yang selanjutnya adalah jenis transaksi C. Ditunjukkan uang sebesar 1.350.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah menaikkan nilai aset maupun kewajiban. Di situ kewajiban karena membeli secara kredit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahmawan Najib. Baik, izinkan saya melanjutkan penjelasan presentasi kami yang telah sebelumnya
disampaikan oleh rekan saya. Saya mulai dari contoh transaksi D. Di sini kita ketahui bahwa transaksi ini menerima pendapatan sebesar Rp7.500.000 sehingga menambah aset dan ekuitas pemilik. Selanjutnya adalah contoh transaksi E. Dapat kita artikan di sini bahwa transaksi ini menggunakan uang atau aset lain untuk menghasilkan uang. Uang yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan disebut beban atau expenses, yang meliputi bahan habis pakai, gaji karyawan, aset-aset lain atau jasa yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya transaksi F di sini terdapat nominal Rp950.000 yang digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada kreditor sehingga dapat diartikan mengurangi aset dan liabilitas. Selanjutnya transaksi G. Di sini kita ketahui dalam aset terdapat penurunan sebesar 800.000 untuk perlengkapan sehingga ekuitas di sini menurun. Selanjutnya lagi transaksi H, terdapat penarikan tunai sebesar Rp2 juta untuk keperluan pribadi sehingga di sini aset dan modal menjadi berkurang. Nah, lalu ini ringkasan transaksi yang telah saya sampaikan dan rekan saya sampaikan sebelumnya. Setiap transaksi di sini diidentifikasikan dalam huruf dan saldonya ditunjukkan setelah transaksi dicatat. Pengaruh transaksinya terhadap ekuitas pemilik. Jika ekuitas pemilik naik karena investasi, pendapatan turun karena price dan beban atau expenses. Berikutnya kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri adalah laporan akuntansi yang mencatat atau merangkum suatu kejadian, pengaruh kejadian atau kondisi ekonomi pada suatu perusahaan yang menyediakan informasi transaksi yang disiapkan untuk pengguna. Laporan keuangan sendiri menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan bagi perusahaan perseorangan dan menjelaskan hubungan antar laporan keuangan. Ini terdapat 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yaitu ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik, yaitu ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, yang merupakan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada suatu waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun. Yang terakhir, laporan arus kas atau arus keuangan atau statement of cash flow, yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti sebelumnya, antara lain seperti 1 bulan atau 1 tahun. Laporan arus kas sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yang merupakan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yang merupakan dalam isinya melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset permanen. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yang isinya melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjam, dan kas oleh pemilik. Dan itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saya dan rekan saya mohon maaf atas
kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Besar harapan kami semoga materi yang kami sampaikan dan kami presentasikan bermanfaat. Saya dan rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.